Halo Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya kita mengisi e-rapor SMP Kurikulum Merdeka. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan dan Bapak Ibu isi adalah di bagian tujuan pembelajaran di sini. Bapak Ibu klik. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan masukkan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di semester ini dengan cara klik yang ini, tambah tujuan pembelajaran. Pilih mapelnya, kemudian pilih jumlah tujuan pembelajarannya. Misalkan ini ya, 3. Karena di mapel pendidikan Pancasila di kelas 7 ada 3 tujuan pembelajaran, 3 materi. Nah, ini kemudian proses seperti ini Bapak Ibu. Di sini kita pilih tingkatnya kelas berapa, kemudian semester berapa, dan kalimatnya apa. Bagaimana kita menemukan ini, tujuan pembelajaran ini? Bapak Ibu bisa dapatkan dari capaian pembelajaran atau dari alur tujuan pembelajaran CP atau ATP. Nah, kok itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari ini Bapak Ibu, panduan pembelajaran dan asesmen dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen ini. Kalau kita lihat di halaman bagian ini, bagian asesmen, kita lihat daftar isi. Nah, ini ada pelaporan hasil belajar. Nah, ini ada caranya untuk membuat deskripsi. Yang pertama dari CP, kemudian yang kedua bisa dari ATP, atau yang ketiga bisa dengan mengambil poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh bagaimana membuat dari CP. Bapak Ibu bisa melihat dari modul ajar atau juga bisa melihat dari web ini, guru.kemdikbud.go.id. Di sana akan disediakan berbagai macam CP dari setiap mapel. Nah, ini kita scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya, nah ini ada mengajar, ada perangkat ajar, ada CP dan ATP. Kita klik cek CP dan ATP. Misalkan saya pilih jenjang SMP, SD sampai SMA, mapelnya adalah pendidikan Pancasila. Pilih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik lihat CP dan ATP. Fasenya fase D. Nah, di sini ada contoh ATP ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat di bagian ini contoh ATP. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Kalau kita pilih dari yang pertama ini ada capaian pembelajaran per elemen gitu ya. Nah, kalau di materi saya di kelas 7 ini materinya ini, peserta didik mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Nah, maka kita bisa mengambil dari sini Bapak Ibu. Kita copy saja ya. Kopinya adalah dari kalimat mampu. Jadi mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Kemudian materi yang kedua sama caranya. Kita cari lagi mana materi yang ada di CP ini. Ini yang pertama. Nah, yang kedua materi saya adalah mengenai ini ya, pentingnya norma. Jadi mematuhi pentingnya norma aturan menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Ini materi yang kedua. Kemudian yang ketiga juga sama caranya, kelas 7 pilih semesternya 1 adalah yang di sebelah sini.
peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, ini sudah saya dapatkan 3 tujuan pembelajaran dari CP Pendidikan Pancasila. Atau bisa juga didapatkan dari ATP Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ATP-nya ini. Nah, bisa diambilkan dari sini. Misalkan memahami proses latar sejarah kelahiran Pancasila seperti ini. Deskripsi yang diambilkan dari ATP. Tetapi kalau ini terkesan lebih panjang begitu ya. Jadi kalau kita kopikan di sini, ya, ini melebihi 100 karakter. Kalau sudah Bapak Ibu, klik simpan data. Simpan data diklik. Kalau sudah, nanti akan muncul di tujuan pembelajaran Bapak Ibu seperti ini ya, daftar yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini langkah pertama sudah selesai, kita sudah memasukkan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua Bapak Ibu, silahkan langsung ke input nilai raport. Nah, ada 2 cara, yaitu dengan input manual dan dengan import nilai raport. Mana yang lebih baik? Semuanya baik Bapak Ibu, tapi saya punya sebuah cara yang relatif lebih cepat, yaitu dengan cara keduanya ya. Yang pertama, kita import nilai raport dulu. Nah, import ini kita download dulu template-nya, misalkan di kelas 7A, mapelnya Pendidikan Pancasila semester 1. Nah, kita download dulu format nilai di kelas 7A ini. Kita download. Oke, setelah ini kita download ya, pastikan kita download. Nah, kalau kita sudah download, kita buka filenya. Nah, Bapak Ibu, setelah buka filenya ini, silahkan Bapak Ibu isi, tetapi hanya di bagian nilai saja ya. Untuk yang capaian tertinggi dan terendah ini nanti diisi nanti saja, tapi nilainya yang paling perlu diisi. Nah, nilai ini dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu menyiapkan ini ya, analisis nilai raport ini ya. Jadi nilai akhir raport itu tentunya ditentukan bagaimana setiap satuan pendidikan. Nah, kalau di sekolah kami nilai raport itu didapatkan bobotnya dari 2 kali nilai sumatif harian gitu ya, ditambah 1 kali nilai sumatif tengah semester, ditambah 1 kali nilai sumatif akhir semester. Jadi bobotnya itu 211. Tetapi itu bisa berbeda tergantung dengan kebijakan satuan pendidikan. Dan setiap satuan pendidikan bisa menentukannya masing-masing ya, karena ini adalah merdeka gitu ya, kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, ini sudah saya olah mulai dari lingkup materi 1, lingkup materi 2, sampai lingkup materi 3. Nah, setelah kita dapatkan nilai raport, tinggal kita kopikan saja di sini ya. Nilai akhirnya dikopikan ke nilai yang di sini tadi, yang template-nya tadi dikopikan, tempelkan di sini. Nah, kalau sudah dikopikan ke sini, kalau sudah kita simpan, kemudian kita upload ya, kita upload ke tempat yang tadi. Nah, kita klik import lagi, kelas 7A, pilih mapel. Nah, pastikan template yang sudah di-download sama dengan yang akan kita upload di sini ya Bapak Ibu ya. Setelah kita simpan nilainya tadi, ya, ingat ya, cukup nilai saja, deskripsinya nanti. Nah, ini kita pilih file tadi untuk mengupload. Ya, misalkan tadi kita sudah mengisi di kelas 7A. Nah, ini kita isikan ke 7A. Seperti itu. Kemudian kita klik import nilai. Nah, bagaimana deskripsinya? Karena tadi deskripsinya itu belum kita isi, maka kita tinggal isi deskripsinya, begitu ya. Caranya adalah langsung ke input nilai raport. Nah, kita pilih kelas,
kemudian milih mata pelajaran, pilih semester. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah upload nilai, maka sudah muncul di sini. Tetapi kita tinggal isi deskripsinya. Nah, maka kita tinggal centang saja di sini Bapak Ibu. Nah, mencentangnya pun juga dengan dasar, bukan hanya secara random. Nah, ini apa maksudnya? Yang pertama ini tujuan pembelajaran yang sudah tercapai dengan optimal. Kalau yang ini yang perlu peningkatan, artinya nilai tersebut masih di bawah begitu ya, masih belum maksimal, perlu peningkatan. Nah, bagaimana cara menentukannya apakah optimal atau perlu peningkatan? Nah, kita perlu melihat nilai lagi Bapak Ibu. Nah, kalau di tabel ini bisa kita lihat setiap lingkup materi atau setiap tujuan pembelajaran itu ada nilai tujuan pembelajaran. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang pertama atau lingkup materi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini didapatkan dari nilai setiap tugas atau nilai formatif begitu ya, nilai formatif. Nah, kalau kami gitu ya, menentukannya adalah untuk nilai di antara 75 atau 0 sampai 80 itu masuk kategori perlu peningkatan. Yang di sini perlu peningkatan. Kemudian nilai di atas 80 yaitu 81 hingga 100 nanti masuk kategorinya optimal atau di sini begitu. Nah, maka kita lihat saja. Misalkan nomor 1 nilainya adalah 77. Maka ini masuk ke kategori perlu peningkatan. Artinya nomor 1 ini di tujuan pembelajaran ini yang pertama perlu peningkatan. Kita klik yang ini. Kemudian yang kedua dia dapat 80. Nah, 80 berarti perlu peningkatan. Kita masukkan yang ke sebelah sini. Kemudian yang ketiga dia mendapatkan 81. Artinya dia telah mencapai ya optimal. Nah, ini berarti kita klik yang sebelah sini. Begitu seterusnya sampai nanti yang terakhir ya. Seterusnya sampai yang terakhir dan kita klik simpan data nilai. Nah, itu kalau sudah tersimpan maka prosesnya sudah selesai Bapak Ibu. Kita sudah memasukkan nilai, juga sudah memasukkan deskripsinya. Nah, lagi-lagi rentang ini juga ditentukan oleh satuan pendidikan atau bahkan ditentukan oleh guru yang bersangkutan Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca panduan di sini ya. Halaman berapa ini? 54. Dalam penyusunan deskripsi capaian kompetensi, pendidik harus mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah. Nah, ini artinya pendidik yang harus mengidentifikasi. Jadi, misalkan Bapak Ibu mau menggunakan standar yang lain juga bisa, karena sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, setelah itu selesai, maka kita sudah selesai untuk memasukkan nilai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa cek penilaian. Kita lihat status penilaian. Nah, ini kita pilih ya. Nah, kalau yang berwarna hijau artinya sudah selesai, sudah masuk nilai raport dan juga deskripsinya. Nah, kalau yang merah ini berarti menandakan belum terinput. Tetapi kita tidak perlu menginput yang nilai P3 ini ya. Ini hanya ada bagi sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, kalau tidak, maka tidak perlu diisi. Begitu, Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Ya, Bapak Ibu bisa mempelajari panduan pembelajaran dan asesmen ini. Bisa di-download dari Google, gitu ya. Kemudian juga bisa membaca referensi yang lain untuk mengerjakan nilai raport ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.